Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mahasiswa program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Universitas Megarizky Makassar. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar medis, tanpa petunjuk atau resep dokter. Pasti teman-teman sudah sering dengar kata-kata narkoba kan di berita-berita TV. Sebenarnya narkoba itu apa sih? Kenapa ya sampai bisa bahaya? Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sinetis maupun semi-sinetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang dan dapat menyebabkan kecanduan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan pada pemakainya. Sedangkan bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Berikut bahaya penyalahgunaan narkoba: menyebabkan kecanduan, menyebabkan sakit, menurunkan prestasi, gangguan psikologis, kehilangan akal sehat, kehilangan teman dan keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa. Tahu nggak sih, narkoba juga dapat memicu tindakan kriminalitas loh. Karena apabila sudah ketergantungan, biasanya mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan narkoba. Apabila tidak memiliki uang untuk membeli, mereka tidak segan mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Berikut adalah jenis-jenis narkoba. Yang pertama, ganja atau yang biasa disebut cimeng atau yang biasa disebut marijuana. Dampak buruknya menyebabkan ketergantungan, hilang ingatan sementara, distraksi ruang dan waktu, dehidrasi, euforia atau amat menyenangkan, kehilangan kendali dan keseimbangan, yang terakhir perubahan emosi atau perasaan. Yang kedua yaitu heroin atau biasa disebut serbuk putih atau biasa disebut putau. Dampak buruk yaitu ketergantungan, badan kurus, pucat, kurang gizi, hipotensi, infertilitas pada wanita. Pemakaian dengan alat suntik dapat menyebabkan HIV atau AIDS, hepatitis B dan C. Yang ketiga yaitu kokain atau biasa disebut dengan pasta koka. Dampak buruk euforia, mengurangi jumlah dopamin, menimbulkan gejala psikosis, keluar ingus, pusing dan muntah-muntah. Yang terakhir yaitu sel otak akan tergantung pada kokain untuk berfungsi normal. Yang keempat yaitu sabu. Dampak buruk, otak sulit berpikir dan konsentrasi, berlaku menjurus pada kekerasan, berat badan menyusut, impeten, halusinasi, curiga berlebihan, dan kerusakan pembuluh darah otak yang dapat berlanjut menjadi stroke. Yang kelima yaitu ekstasi atau biasa disebut ineks atau biasa disebut ekstasi. Dampak buruk, rasa senang, nafsu makan berkurang, banyak berkeringat dan mual, gerak badan tak terkendali, tekanan darah naik, serta denyut jantung dan nadi bertambah cepat. Nah, selanjutnya ada yang namanya psikotropika. Psikotropika ini diartikan sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat yang mengakibatkan sindroma ketergantungan, contohnya seperti ekstasi. Golongan 2,
Psikotropika di sini berkhasiat sebagai pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat yang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya seperti amfetamin. Golongan 3, psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang yang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya phenobarbital. Dan yang terakhir yaitu golongan 4. Psikotropika berkhasiat sebagai pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya yaitu diazepam dan nitrozepam. Oke, saya akan melanjutkan yaitu zat aktif. Yang termasuk zat aktif lainnya adalah bahan atau zat yang mempengaruhi psikotropik di luar narkotika dan psikotropika meliputi yang pertama minuman alkohol, mengandung etanol, etil alkohol yang mempengaruhi mekanisme susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam bentuk kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Ada pula 3 golongan minuman alkohol. Yang pertama, golongan A, kadar etanol 1-50% per bir. Golongan B, kadar etanol 5-20% berbagai minuman anggur. Golongan C, kadar etanol 20-45% atau whisky, vodka, Manson House, dan Jack Walt. Yang kedua yaitu inhalasi atau gas yang dihirup dan solven zat pelarut. Mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan berbagai peluas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah lem, thinner, penghapus zat kuku, dan bensin. Yang ketiga itu tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Dalam upaya penyalahgunaan nafsa di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan. Karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan nafsa lain yang sangat berbahaya di masyarakat sekitar. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjerat narkoba? Yaitu yang harus kita ketahui bersama, pencegahan narkoba memang harus dipahami oleh semua elemen masyarakat, baik itu anak-anak, remaja hingga dewasa. Apalagi dikelompokkan usia remaja di mana rentang terpengaruh oleh narkoba atau narkotika sudah menjadi rahasia umum atau rahasia publik. Narkoba menjadi ancaman serius masa depan manusia atau masa depan bangsa. Tak heran bila banyak sekali sosialisasi anti narkoba yang dikampanyekan oleh sejumlah pihak, masih ada saja warga yang terjerat oleh obat-obatan terlarang tersebut. Bagaimana cara kita mengatasi hal-hal tersebut? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada. Yang ketiga, pendewasaan kepribadian. Yang keempat, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keenam, hindari kebiasaan merokok.